Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma selamatna muslimin wa ala alihi wa innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Sungguh kamu tidak suka pada orang yang melampaui batas. Dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang diberikan oleh Allah sebagai rezekimu, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian telah beriman kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun mengenai beberapa sahabat Nabi SAW. Berkata, kami akan memotong kemaluan dan meninggalkan semua kemaluan dan meninggalkan semua syahwat dunia, dan mengembara di bumi membagikan perbuatan para rahib. Berita ini telah sampai kepada Nabi SAW, maka memanggil mereka dan bertanya, benarkah kalian berkata demikian? Mereka pun menjawab, ya benar. Maka bersabda Nabi SAW, lakinni asumu wa aftiru wa asalli wa annamu wa ankihu nisaa faman akhadha bi sunnati fahuwa minni wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni. Tetapi saya puasa, berbuka tidak puasa, salat malam, tidur dan kawin dengan wanita. Maka siapa yang mengikuti sunnahku, ia dari golonganku, dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan dari golonganku. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Ini adalah dalil tentang pernikahan yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa orang sahabat Nabi SAW bertanya kepada istri Nabi tentang perbuatan Nabi SAW yang rahasia. Setelah diberitahu, ada yang berkata, aku tidak makan daging. Ada yang berkata, aku tidak kawin. Ada yang berkata, aku tidak tidur di atas kasur. Maka berita ini terdengar oleh Nabi SAW. Mereka ditanya, kemudian Nabi SAW bersabda, mengapa ada orang-orang yang berkata begini dan begitu, tapi aku puasa dan berbuka, tidur dan bangun malam, dan makan daging dan kawin dengan perempuan. Maka siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya jika makan daging langsung merangsang kepada wanita. Karena itu maka aku haramkan daging itu atas diriku. Maka turunlah ayat 37 ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami ikut berperang bersama Nabi SAW dan tidak membawa istri. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami mengebiri diri? Maka Rasulullah SAW melarang kami mengebiri diri dan mengizinkan kami kawin sementara dengan mas kawin baju. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca ayat 87 ini. Kejadian ini sebelum diharamkan nikah mut'ah, nikah sementara, tetapi sesudah diharamkan tidak boleh lagi kawin mut'ah itu. Masruq berkata, ketika kami di majlis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada seorang yang mengantarkan makanan, maka ada seorang yang menjauh. Abdullah memanggilnya, dekatlah. Orang itu menjawab, aku mengharamkan diriku makan itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, dekatlah dan makanlah dan tebuslah sumpahmu itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca ayat 87 ini kepadanya. Syafi'i dan beberapa ulama berpendapat bahwa orang-orang yang mengharamkan makanan pakaian selain istri, maka itu tidak menjadi haram dan tidak wajib membayar tebusan kafarah. Dalilnya karena ayat ini melarang mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Maka orang-orang yang mengharamkan itu dianggap tidak sah juga karena Nabi SAW tidak menyuruh pada orang yang mengharamkan daging itu membayar tebusan kafarah. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, siapa yang mengharamkan makanan, pakaian atau lain-lainnya, maka wajib menebusnya dengan membayar kafarah
sumpahnya sebagaimana ia wajibkan sesuatu atas dirinya, maka demikian pula ia dituntut karena mengharamkan sesuatu atas dirinya. Berdalil pada fatwa Abdullah bin Abbas dan ayat 1-2 surat At-Tahrim. Demikianlah dalam kejadian itu ketika Allah menyebut hukum lalu diberikutkan dengan ayat membayar kafarah atau tebusan sumpah, maka di sini juga diharuskan membayar tebusan kafarah untuk sumpahnya. Ibnu Jarir berkata, ada beberapa orang yang sahabat Nabi SAW akan memutuskan dari semua urusan di dunia dan melulu beribadat, di antara mereka Utsman bin Mad'un dan Abdullah bin Amr, dan mereka akan mengebiri diri dan memakai pakaian ahli tapa. Maka turunlah ayat 87 sampai 88 ini. Ibn Juraij dari Ikrimah mengatakan bahwa Utsman bin Mad'un, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Salim maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu memutuskan diri untuk selalu melulu beribadat dan tidak mengurusi dunia. Mereka tetap tinggal di rumah, menjauhi istri dan memakai pakaian hitam dan mengharamkan makanan dan pakaian yang mewah serta berlebihan. Bahkan mereka akan mengebiri diri dan pada puasa pada hari dan salat sepanjang malam. Karena keturunan ayat 87 berarti kalian jangan melakukan sesuatu selain sunatullah muslim. Karena itu setelah turun ayat ini Rasulullah SAW memanggil mereka semuanya dan bersabda, sesungguhnya untuk dirimu ada hak dan bagi matamu ada hak. Puasalah dan berbukalah, salat malamlah dan tidurlah, maka bukan dari golonganku siapa yang meninggalkan sunnahku. Maka sahabat-sahabat itu langsung menjawab, ya Allah, kepadamu kami menyerah dan mengikuti apa yang kau turunkan. Inna li unfusikum haqqa wa inna li a'yunikum haqqa sumu wa fitiru wa sallu wa namu falaisha minna man taraka sunnatana. As-Suddi mengatakan pada suatu hari Nabi SAW duduk menasihati sahabat tetapi tidak lebih daripada menakuti mereka. Maka apa yang beberapa sahabat, kira-kira 10 orang di antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhuma, mereka berkata, apakah artinya jika tidak mengadakan suatu amal sedang kaum Nasara telah mengharamkan diri mereka, maka kami akan mengharamkan? Ada yang mengharamkan daging dan lemak, makan siang dan tidak tidur waktu malamnya. Ada yang mengharamkan berkumpul dengan istrinya. Utsman bin Mad'un termasuk orang yang mengharamkan berkumpul dengan istri sehingga tidak pernah mendekati istrinya. Pada satu hari istri Utsman Al-Hawla datang ke rumah Aisyah dan bertepatan istri itu Nabi SAW semua berada di rumah Aisyah. Maka ia ditanya, mengapakah anda hai Hawla berubah mukamu kusut, rambut tidak tersisir dan tidak berharum-harum? Jawab Hawla, untuk apa aku akan bersisir dan berharum-harum sedang suamiku sudah sekian lama tidak pernah membuka kainku. Maka tertawalah semua istri Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW masuk dan bertanya, apakah yang menyebabkan kalian tertawa? Mereka pun menjawab, ya Rasulullah, Hawla ini kami tanyain mengapa tidak berdandan. Ia menjawab, bahwa suaminya sudah lama tidak pernah membuka kainnya. Maka segeralah Nabi SAW memanggil Utsman dan bertanya hal itu. Kata Utsman, benar, saya berbuat seperti itu karena Allah, supaya saya dapat beribadah sepenuhnya. Dan ia pun berhasrat untuk mengebiri dirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku bersumpah kepadamu, hendaklah anda kembali mengumpuli istrimu hari ini. Jawab Utsman, hari ini aku berpuasa. Sabda Nabi SAW, berbukalah. Maka langsung Utsman berbuka puasa dan kembali untuk bersetubuh beristrinya. Dan keesokan harinya Al-Hawla datang ke rumah Aisyah dengan berdandan dan berharum-harum. Maka tertawalah Aisyah dan bertanya, mengapa anda kini hai Hawla? Kemarin ia mengumpulkan jawabannya. Kemudian Nabi bersabda, mengapa ada orang yang mengharamkan istri makanan dan tidur? Ingatlah saya tidur dan bangun, makan, puasa dan kawin dengan wanita, maka menikah, maksudnya maka siapa yang tidak suka sunnahku, kelakuanku bukan umatku. Maka turunlah ayat 87 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, marilah kita tutup dengan doa kifaratus majlis, suratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberi derajat takwa yang tinggi.
Semoga dibawa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.